Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu revolusi industri? Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu revolusi industri, tahap-tahapan revolusi industri, bagaimana proses revolusi industri itu terjadi, dan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh revolusi industri. Namun, sebelum itu silakan kalian klik tombol subscribe yang berwarna merah dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang. Revolusi industri. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu, dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Sedangkan pengertian revolusi industri yaitu perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri, yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Tahapan-tahapan revolusi industri. Ada 4 tahapan revolusi industri dari dahulu hingga kini, diantaranya Industri 1.0, penggunaan mesin berbasis manufaktur. Pada tahun 1760 sampai dengan 1840 terjadi di Inggris Raya, terjadi perubahan proses manufaktur dari tenaga manusia ke mesin, yang disebabkan ditemukan tenaga uap oleh para ilmuwan. Tahun 1764, James Watt menciptakan mesin uap. Kemudian, tahun 1783, Marquis de Joffroy menciptakan mesin uap penggerak kapal. Kemudian, tahun 1904, Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pertama. Dampak revolusi industri 1.0 terjadi pengangguran massal. Kemudian, terjadi demonstrasi massal menuntut lapangan kerja, tenaga mesin menjadi jauh lebih murah. Industri 2.0, produksi massal dengan mesin bertenaga listrik. Revolusi industri 2.0 terjadi sekitar tahun 1874 sampai dengan 1914. Revolusi era ini disebut juga revolusi teknologi, di mana teknologi semakin berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Revolusi industri 2.0 didukung dengan berbagai penemuan di bidang listrik, seperti motor listrik dan pembangkit listrik. Pada era ini, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan muncul ilmu modern seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan Albert Einstein. Namun yang spesial adalah inovasi dari Nikola Tesla dengan arus bolak-balik tegangan tingginya yang mengalahkan arus DC Edison. Industri 3.0, teknologi informasi dan elektronika guna otomatisasi produksi. Revolusi industri 3.0 terjadi sekitar tahun 1970. Revolusi industri ketiga terjadi di awal abad ke-20, dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk mendorong level baru otomatisasi produksi. Debut revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya biaya produksi menjadi lebih murah. Industri 4.0, integrasi dunia online dengan produksi industri untuk peningkatan efisiensi nilai proses industri. Revolusi industri keempat sedang terjadi sekarang di awal tahun 2018, yang ditandai dengan sistem cyber physical. Industri mulai menyentuh dunia virtual, berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Revolusi industri 4.0 menekankan pada kemampuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, sehingga kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.
Bagaimana proses revolusi industri terjadi? Revolusi industri ini ditandai dengan adanya perubahan ekonomi dan teknik yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Untuk membahas terjadinya revolusi industri, kita lebih dahulu membahas berbagai masalah yang mendahului terjadinya revolusi, seperti revolusi agraria, perstektilan, transportasi, dan industri besi dan baja. 1. Revolusi agraria. Faktor penting dalam revolusi industri adalah terjadinya perubahan-perubahan dalam bidang pertanian yang kemudian disebut sebagai revolusi agraria. Akibat revolusi agraria telah ditemukan teknik unsur kimia untuk pertanian yang diciptakan oleh Wang Liebing, seorang sarjana kimia bangsa Jerman 1840, yaitu melalui pemupukan yang mengandung unsur-unsur kimia. Tanah bisa menjadi lebih subur dan banyak menghasilkan tanaman-tanaman pangan. James Hargreaves, Richard Arkwright, dan Eli Whitney merupakan para penemu mesin baru dan berjasa menemukan cotton gin, yaitu mesin pemisah biji kapas dan memudahkan kapas tapak lebih putih. Produksi kapas di Amerika Serikat melonjak tajam dari 189.000 pound pada tahun 1791 menjadi 2 juta pound dalam tahun 1860 dan pada tahun 1900 menjadi 5 juta pound. Persaingan tekstil dari dunia timur mendorong para pengusaha tekstil Inggris untuk merebut kembali pasaran di dalam negeri maupun di Eropa, dan harus dilakukan perubahan peningkatan produksi maupun kualitas barang. 3. Revolusi transportasi. Pertengahan abad ke-18, pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain sangat lambat dari pada zaman pemerintahan Roma 15 abad sebelumnya dikarenakan buruknya kondisi jalan. Awal abad ke-19 dilakukan percobaan-percobaan dengan kapal-kapal yang digerakkan oleh tenaga mesin uap dengan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 1820-an, kereta api pertama dicobakan dengan hasil yang memuaskan pula. George Stephenson 1781 sampai 1848 berhasil menemukan lokomotif yang digerakkan oleh tenaga uap dengan kecepatan 29 mili per jam dari daerah Liverpool ke Manchester, mengalahkan kecepatan kereta uap. Sebelumnya, ia memiliki kecepatan 5 mil per jam pemakaian transportasi dengan menggunakan lokomotif temuan. Stephenson ini mendorong para usahawan untuk memperluas jaringan kereta api di Inggris. Kereta api memiliki fungsi penting sebagai sarana darat karena tidak hanya untuk membawa para penumpang, tetapi dapat juga digunakan untuk mengangkut barang. Pengguna mesin uap pada transportasi berkembang dengan cepat dan membantu perkembangan industri di Inggris. Lebih banyak bahan mentah, bahan bakar, dan bahan keperluan lainnya dapat diangkut ke daerah-daerah industri, dan sebaliknya, banyak bahan-bahan jadi diangkut dan dipasarkan kemanapun di dunia dengan lebih cepat dan murah. 4. Revolusi pengolahan besi dan batu bara. Orang pertama yang berhasil menemukan batu bara untuk bahan melebur besi adalah Abraham Darby. Penemuan Darby ini kemudian diperbaiki dan disempurnakan oleh dua insinyur mesin, yaitu John Smeaton 1728 sampai 1792 dan Henry Cort 1740 sampai 1800. Dalam peleburan biji besi, Darby menggunakan sumber tenaga air dengan komponen isi 4 silinder, dilengkapi dengan piston dan katup untuk menggerakkan roda air. Namun kedua insinyur itu menggunakan proses baru, yaitu puddling atau genangan air. Peg iron atau besi tuang ditempatkan ke dalam reverberator furnace atau tungku yang bergema, kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi sampai berubah menjadi tidak lagi mempunyai unsur karbon atau decarbonized, yang berarti oksigennya terdapat dalam sirkulasi udara dalam tanur tersebut. Berkat penemuan ini, produksi besi meningkat dari 408.000 ton
pada tahun 1740 menjadi 8 juta pada tahun 1884 dan 7.517 paddling dioperasikan. Inggris dikenal sebagai negara penghasil besi dan baja yang berlimpah dan berkualitas tinggi dan mendapat julukan Workshop of the World, yaitu bengkel Eropa karena melimpahnya hasil industri besi dan juga menguasai pasar-pasar industri dunia di samping menjadi anutan dalam teknologi metal. Dan apa saja akibat yang ditimbulkan oleh revolusi industri? Dampak yang pertama adalah dalam masalah ekonomi yang membawa akibat sosial yang mendalam, yaitu terjadi perpindahan penduduk dari desa-desa ke daerah-daerah industri yang sebagai besar terletak di Inggris Barat Laut. Sebelum lahirnya revolusi industri, masyarakat Inggris mempunyai masyarakat feodal. Raja berserta kaum bangsawan menepati rata-rata, sedangkan rakyat jelata yang terdiri dari petani kecil, buruh, pengrajin, dan sebagainya merupakan lapisan bawah. Setelah revolusi industri muncul golongan baru, yaitu 1. Golongan aristokrat atau kaum bangsawan yang meskipun masih terhormat namun peran mereka dalam bidang ekonomi telah berkurang dan tersisih. 2. Golongan borjuis atau kapitalis, kelompok baru yang muncul. Mereka sebelum merupakan para tuan tanah yang mengalihkan usahanya ke bidang industri. Sebagian lagi menjadi kaum pedagang yang memiliki modal besar dan para bankir. Golongan ini tidak menguasai sebagai besar ekonomi negara, namun menguasai bidang politik melalui majelis rendah. 3. Golongan menengah ini terdiri dari para pegawai, pedagang kecil yang hidupnya tidak bergantung pada pertanian. Yang keempat, kaum buruh pabrik. Jumlahnya semakin hari semakin besar. Mereka bernasib tidak baik, upah mereka sangat ditentukan oleh para majikan. 5. Petani kecil. Hidupnya semakin sulit karena peranan pertanian semakin merosot.